Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Suci Humaira dengan NIM 2414040029. Pada video kali ini akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Quran Surah Yunus ayat 5 dan Quran Surah Al-Isra ayat 12. Saya akan membacakan ayatnya, terjemahannya, penafsirannya, dan nilai pendidikan yang terkandung di dalam kedua ayat tersebut. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan Quran Surah Yunus ayat 5 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaumnya yang mengetahui. Yang kedua, saya akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Yang artinya, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun, serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Selanjutnya, penafsiran dari Quran Surah Yunus ayat 5 dan Al-Isra ayat 12. Yang pertama itu penafsiran Quran Surat Yunus ayat 5, yaitu menurut tafsir dari Al-Tabari, menurut beliau
Allah menyebut matahari dengan istilah dhiya karena cahaya yang dipancarkannya berasal dari dirinya sendiri. Sedangkan bulan disebut nur karena ia tidak memiliki cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Ia juga menafsirkan kata manazil sebagai tempat-tempat peredaran bulan yang berjumlah 28. Sehingga dari fase-fase tersebut, manusia dapat mengetahui perhitungan waktu, hari, bulan, dan tahun. Yang kedua, itu ada tafsir Ibnu Katsir. Menurut beliau, bahwa matahari adalah sumber cahaya yang terang dan panas, sedangkan bulan memiliki cahaya yang lembut dan bermanfaat di malam hari. Yaitu, selanjutnya, Allah menakdirkan bagi bulan manazilah, yaitu fase peredarannya dari hilal, separuh, purnama hingga kembali seperti bentuk awalnya. Dari perubahan inilah manusia dapat mengetahui bilangan tahun dan kalender, yang juga menjadi dasar perhitungan ibadah seperti puasa Ramadan dan ibadah haji. Yang ketiga itu ada tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menekankan perbedaan penggunaan istilah dhiya dan nur dalam ayat ini sebagai penegasan bahwa matahari memiliki cahaya asli sementara bulan hanya pantulan. Ia juga menjelaskan bahwa Allah menjadikan peredaran bulan sebagai acuan waktu sehingga manusia dapat menghitung tahun dan hari dengan jelas. Yang kedua itu penafsiran Quran Surat Al-Isra ayat 12. Yang pertama itu tafsir Al-Tabari. Maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala berfirman, di antara Alhamdulillah kepada kalian adalah membedakan antara tanda-tanda malam dan tanda-tanda siang, dengan menggelapkan malam dan menerangkan siang, agar kalian berdiam diri pada malam hari dan berusaha mencari rezeki Allah yang telah ditakdirkannya bagi kalian pada siang hari. Juga agar kalian mengetahui bilangan tahun, berakhirnya tahun, permulaan masuknya tahun, dan perhitungan waktu siang dan malam, serta waktu-waktunya. Yang kedua, tafsir As-Sa'di. As-Sa'di memandang ayat ini sebagai bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Malam dijadikan gelap agar mereka dapat beristirahat, sementara siang terang benderang agar mereka bisa bekerja dan mengatur kehidupannya. Dari pergantian siang dan malam itu, manusia juga dapat menghitung waktu dan mengenal bilangan, dan menata urusan dunia serta agamanya. Yang ketiga itu tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan bahwa malam diciptakan untuk ketenangan, sedangkan siang diciptakan untuk beraktivitas manusia. Dengan adanya siklus siang dan malam, manusia dapat menghitung waktu, mengatur kalender, dan mengenal bilangan tahun. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, agar mereka dapat mengatur urusan duniawi sekaligus ibadah menghadapi akhirat kelak. Dan ayat 5 dan Quran Surat Al-Isra ayat 12. Yang pertama itu Quran Surat Yunus ayat 5. Menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya dan bulan sebagai pantulan cahaya. Allah juga menetapkan perjalanan bulan dalam fase-fasenya agar manusia dapat menghitung waktu, mengetahui bilangan tahun, dan dapat memahami peredaran waktu dengan jelas. Pesan utama ayat ini adalah bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fungsi dan tujuan yang sangat berguna bagi manusia. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menekankan pentingnya kesadaran peserta didik dalam menghargai waktu, karena peredaran bulan dan matahari menjadi dasar dalam pengaturan hari, bulan, dan tahun. Selain itu, ayat ini mengajarkan nilai ilmiah, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan tentang falak, astronomi, dan perhitungan kalender yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait ibadah.
Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 5, yang pertama, pentingnya disiplin waktu dalam aktivitas belajar dan ibadah. Yang kedua, kesadaran bahwa ilmu pengetahuan bersumber dari pengamatan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dorongan untuk mengaitkan antara ilmu dunia dengan ibadah. Yang kedua itu Quran Surat Al-Isra ayat 12. Dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa Allah menjadikan malam untuk beristirahat dan siang untuk bekerja, agar manusia dapat memanfaatkan kedua waktu tersebut secara seimbang. Dengan adanya malam dan siang, manusia dapat menghitung waktu, hari, bulan, dan tahun, serta dapat memahami peredaran hidup secara teratur. Konsep ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kebesarannya agar manusia bersyukur dan memanfaatkan dengan benar. Dalam pendidikan, ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan antara waktu beristirahat dengan belajar. Seorang pelajar yang pandai mengatur waktunya sesuai dengan sunnatullah akan memperoleh kesehatan fisik, ketajaman intelektual, serta ketenangan spiritual. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 12 yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran pentingnya keseimbangan hidup antara aktivitas belajar, bekerja, dan beristirahat. Yang kedua, mendorong manusia untuk produktif dan disiplin di siang hari. Dan yang ketiga, mengajarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan waktu secara tepat. Demikianlah penjelasan dari saya tentang konsep pendidikan dalam Quran Surat Yunus ayat 5 dan Quran Surah Al-Isra ayat 12. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.